Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat ya teman-teman yang ada di Indonesia, pejuang PAUD, pejuang di bidang pendidikan formal, informal, dan juga teman-teman semua yang ada yang konsen tentunya di berbagai hal gitu ya. Tentunya kalau kita bicara anak gitu ya, pasti banyak hal gitu. Kita bicara anak usia dini, maka kita akan bicara, dari segi physically, mentally gitu ya, kognitif, afektif, pertumbuhan dan perkembangan gitu, karakter, dan juga tentunya kesehatan, gizi gitu. Nah, saat ini ada sedikit yang ingin share oleh Helwia terkait dengan anak penakut. Ya, teman-teman semua, sebenarnya kalau kita bicara penakut mungkin juga kita juga masih ada ya rasa-rasa, takut akan sesuatu gitu ya, meskipun kita sudah ada di fase yang usia dewasa gitu ya. Tapi ya, eee, kali ini Alia akan membahas terkait dengan anak penakut. Nah, yang pertama adalah kenapa kita, anak itu menjadi penakut? Sering nggak sih kita itu, mendongeng atau bercerita sesuatu yang serem pada anak nih? Eee, Misalkan nih ya, menceritakan suatu ada cerita tentang jin, atau tentang setan, atau apa ya, nenek sihir gitu. Pokoknya tokoh-tokoh yang membuat anak itu jadi takut. Teman-teman tahu nggak, kalau misalkan kita menceritakan sesuatu gitu ya, apalagi mendongeng atau bercerita di saat mereka jalan tidur, itu akan otomatis, terbawa ke dalam memorinya. Dan, ketika itu menjadi cerita yang serem, maka otomatis akan tersimpan dalam memori dan dia akan mengingat terus bahwa cerita-cerita yang disampaikan oleh ibunya itu akan, terbawa dan memang menyeramkan gitu. Nah, banyak sekali tokoh psikologi itu selalu menyampaikan bahwa ketika justru jelang mau tidur itu adalah harus disampaikan cerita-cerita yang mendidik gitu ya, yang menumbuhkan jiwa pemberani, terus juga ada hal-hal, tanam yang kita sampaikan gitu terkait dengan, pendidikan karakter gitu ya, atau keimanan, bagaimana kita menumbuhkan rasa, anak-anak untuk, apa namanya, tanggung jawab dengan dirinya, tentang keimanan dirinya misalkan, atau terkait hal-hal apapun yang akan kita sampaikan, dalam unsur memberikan nasehat gitu kepada si anak, tapi disisipkan dengan mendongeng atau bercerita. Itu sebenarnya yang lebih baik gitu ya. Ini ya justru yang sebaliknya, jadi ini yang memberikan anak-anak akhirnya membuat anak-anak tuh jadi penakut, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah sering nggak kita itu menakut-nakuti anak di dalam kegelapan, gitu ya. "Awas tuh, nanti tuh kalau lewat situ tuh pintu yang paling gelap itu, nanti ada kecoa di situ. Nanti ada apa gitu, nanti ada orang besar, nanti ada orang tinggi yang kayak gitu ya. Pokoknya ada sosok-sosok yang ditakutkan gitu. Juga akan menanamkan mereka akan takut dengan kegelapan dan tentunya juga akan takut pada ruangan itu. Nah, sebaiknya gimana sih kita tuh sebagai orang tua gitu? Baiknya adalah ketika memang ada satu ruangan yang memang gelap gitu ya, kan kita bisa gandeng dia, kita tuntun dia, kita tunjukkan bahwa sebenarnya nggak ada apa-apa gitu, nggak ada sesuatu yang harus ditakutkan gitu ya. Justru, hal itu yang harus kita buktikan. Nah ini nih kadang-kadang sebenarnya sederhana banget gitu ya, simpel sih tapi itu kadang-kadang jadi akhirnya tertanam sama anak dan sehingga dan panjang gitu, mereka jadi takutlah dengan gelap, nanti ketika ada mati lampu dia teriaklah, dia takut nggak bisa tidur, atau ketika ada ruangan yang ditakut-takuti oleh orang tua misalkan, itu akan menjadi, terus dia nggak mau ke ruangan itu. Sederhana sebenarnya ya teman-teman ya. Nah yang berikutnya adalah berarti dengan binatang. Anak-anak tuh suka sekali dengan binatang, anak-anak tuh suka suka banget, misalkan kayak kucing, terus apa, kelinci gitu ya, bahkan, apa namanya, ayam gitu, terus binatang-binatang lain dan
kadang ekstrim gitu ya. Mungkin orang dewasa takut misalnya kayak harimau, terus buaya atau apa gitu ya. Tapi mereka justru, suka gitu. Terus, intinya binatang-binatang yang menurut mereka tuh unik lah, mereka tuh belum ada di fase yang, bahwa ini ada so dangerous gitu ya, binatang ini gitu. Nah, kadang-kadang gitu ya, kita itu selalu ada di fase yang suka nakut-nakutin, ya, tuh kecoa, kecoa itu ya, nanti tuh kecoa tuh akan begini begini gini, tikus tuh nanti gini gini, ih cacing tuh ngeri, ih cacing tuh kayak gini gini, terus gitu. Jadi, itu juga sama gitu ya, nanti dia, sedikit-sedikit dia lihat ada kecoa dia teriak gitu ya, terus ada tikus dia teriak, ada cacing dia lari, dia nangis gitu ya. Nah hal-hal ini yang sebenarnya, akan menjadi efek juga buat kita yang sebagai orang tua atau orang dewasa. Kita awalnya menakuti dia kan gitu, tapi ternyata ketika memang anak itu sudah merasa takut, nah itu kan jadi efek banget gitu kan ya, karena, "Aduh nggak mau lewat situ deh karena ada kecoa, nggak mau lewat sini kan takut ada tikus atau ada cacing dan lain sebagainya." Padahal sebenarnya nggak apa-apa gitu. Nah kita tuh perlu nih memberikan netralitas kepada mereka gitu ya, memberikan penjelasan bahwa nggak apa-apa gitu ya. Kecoa, tikus, cacing, kucing, atau ayam, atau binatang yang lain tuh sebenarnya nggak apa-apa, karena memang binatang-binatang itu kan ada di area kita gitu ya, yang selalu pasti kita temui, baik di sekolah atau di rumah gitu ya. Nah, kecuali binatang-binatang yang memang, artinya dalam kategori buas ya, misalnya kayak harimau, buaya, dan itu kan sudah pasti di, kebun binatang juga sudah ditempatkan khusus gitu ya. Tetapi ini justru binatang-binatang yang memang ada di sekitar kita gitu ya, yang tentunya, keseharian kita akan ketemu dengan mereka, dengan binatang-binatang tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menakuti mereka, nah efeknya adalah akhirnya ke kita lagi gitu, akhirnya mereka takut juga. So ini adalah part of ketika kita bicara anak yang penakut. Nah teman-teman, ketika menakuti binatang, nah ini nih, eee saya hanya ingin meluruskan saja bahwa ketika kita bicara konsep, mendidik, anak gitu ya, ini nggak maksud orang tua, no ini enggak sama sekali. Tapi yuk kita sama-sama memberikan, konsep yang tepat bahwa, dalam mendidik anak itu seperti apa, gitu. Ini hal sederhana sebenarnya. Jadi kadang-kadang orang tua itu menerapkan pendidikan di rumah tuh sangat keras gitu ya, memberikan sanksi, memberikan ancaman gitu ya, itu kan otomatis kan akan memberikan, ketakutan ya jiwanya gitu ya. Nah, kenapa sih nggak bisa, kenapa nggak kita coba mendidiknya dengan konsep demokrasi? Ya dengan membuka jalanan komunikasi yang terbuka gitu ya, serta nyaman buat anak gitu. Jadi artinya, kita ada diskusi lah, kita ada discuss kepada anak gitu ya, apa, rules atau apa ya peraturan yang, orang tua mau terapkan di rumah gitu ya, diberikan penjelasan kepada si anak tentunya sesuai dengan usianya, dengan tingkatan pemahamannya. Artinya kalau memang ada rules atau peraturan di rumah yang akan disampaikan buat anak tingkat SD, SMP, SMA, sangat beda ya ketika kita mau menyampaikan kepada anak usia dini ya, tentunya dengan cara yang berbeda, pemahamannya juga yang berbeda. Nah, sebenarnya konsep-konsep ini justru akan membuat mereka happy gitu ya. Mereka akan bisa menyampaikan bahwa ketika ada sesuatu yang, mereka lakukan di luar peraturan itu, mereka akan tahu bahwa, "Oh iya ini tuh salah. Oh iya ternyata aku tuh harusnya nggak melakukan ini. Oh iya ternyata aku tuh harus minta maaf sama ibu, sama ayah bahwa, saya salah melakukan ini," gitu ya. Jadi ada tingkat pemahaman seperti itu. Tapi kalau dibalik gitu ya, terkadang ada orang tua yang menerapkan konsep yang tadi saya sampaikan, ada sanksi gitu ya, ada ancaman gitu. Nah itu akhirnya mereka jadi takut gitu, "Awas ya, kalau nanti ngompol lagi," nah kan gitu ya, "nanti kalau ngompol lagi, nah udah deh sama mama nggak dikasih deh, main ini deh," gitu, atau "nggak boleh dikasih main boneka deh, nggak boleh deh ini," gitu. "Awas ya, nanti kalau misalkan mau pergi sekolah masih nangis juga cari kaos kaki," gitu kan. Udah deh, nggak ada deh ya, berangkat-berangkat bareng lagi sama teman-teman, nanti berangkat sendiri aja sama mbaknya, misalnya gitu. Awas ya, terlalu ada sanksi kayak gitu. Nah, itu membuat mereka tertekan, gitu ya. Jadi, yuk kita sama-sama, membuka akses komunikasi kepada anak, kita berikan, pemahaman yang sederhana, kita berikan pola pendidikan atau pola asuh yang sangat,
membuat mereka bahagia. Nah, eee, anak-anak juga kadang-kadang ketika, ada sesuatu yang membuat mereka takut gitu ya, membuat, mereka, eee hal-hal yang terjadi di masa kecil itu akan menjadi memorinya buruk gitu ya, memorinya itu akan menjadi apa ya, trauma gitu ya. Kita nggak mungkiri gitu ya, pasti kita pernahlah, usia-usia kita yang sudah dewasa ini, teman-teman pasti pernah di masa kecil ada hal apa yang membuat akhirnya mengingat sampai sekarang. Dan tentunya itu hal-hal yang, menakutkan gitu ya. Misalkan mungkin pernah, belajar naik sepeda terus jatuh ke dalam got gitu kan, misalnya seperti itu kan juga menjadi trauma ya, sehingga kalau misalkan kita naik sepeda misalkan, terus lihat, got itu agak takut karena ingat masa kecil pernah jatuh misalnya, atau mungkin pernah, eee, waktu masih kecil, diuber-uber anjing misalkan, sehingga sampai, usia sekarang pun kalau lihat, binatang anjing misalkan, itu jadi trauma gitu ya, ingetlah memorinya, "Ya ampun iya dulu waktu masih kecil aku pernah, diuber-uber sama anjing," misalkan seperti itu. Nah hal-hal itu memang, pasti akan, ada di fasenya yang memorize sekali ya gitu dan itu akan, menakutkan. Nah, yuk kita coba, kita mulai les, mengurangi, hal-hal yang bisa membuat anak takut gitu ya, hal-hal yang membuat anak itu, tersimpan memorize-nya atau memorinya yang membuat mereka itu, eee eee, lihat sesuatu itu akan terbayang, "Oh iya ini yang menakutkan, oh ini lihat gelap, oh ini lihat cowok, oh ini lihat ini, oh ini, oh aku takut ini," gitu. Nah, hal-hal itu yang akan menjadi memorize yang nggak bagus gitu ya atau buruk, itu kan impact-nya adalah, mmm, diri si anak tersebut agak terkendala terkait dengan, perkembangannya. Nah, bagaimana cara mengatasinya itu salah satunya kita harus observe gitu ya. Kita harus observe, ada apa nih yang jadi penyebabnya dia takut. Misalkan kalau misalnya bicara, gelap misalkan ada apa nih, kenapa yang membuat dia takut dengan gelap, ada apa nih dia takut dengan anjing, ada apa nih dia takut dengan, kucing dan lain sebagainya. Karena kita harus observe dulu sebelum kita melakukan terapi gitu ya, atau kita mau, memberikan, way out atau solusi, terhadap, perilaku atau sikap si anak yang seperti ini. Nah, teman-teman semua itu adalah hal singkat yang, Helga sampaikan terkait dengan anak penakut. Jadi, eee, ini adalah yang terjadi pada diri, si anak dan yang biasa kita lakukan sebenarnya di keseharian gitu ya. Sederhana gitu ya, mungkin itu sekedar untuk, bisa jadi untuk bercandaan mungkin karena takut gelap dan lain sebagainya, tapi itu ternyata bisa menjadi impact yang panjang, pada anak gitu ya. Terus juga, tersimpan di dalam memori gitu ya, memorize gitu sehingga ketika dia melihat lagi hal-hal yang ditakutkan oleh orang tua atau kakaknya atau artinya orang dewasa yang ada di sekitar, anak tersebut, itu akan menjadi, trauma gitu ya. Yuk kita, mulai, mengurangi hal-hal yang bisa memberikan, negatif impact buat anak usia dini. Artinya kita harus tanamkan mereka untuk menjadi tentunya anak yang baik, anak yang ceria, anak yang sehat, anak yang pemberani, dan yang pastinya juga anak yang bisa tertanam, iman yang kuat sejak dini. Demikian yang Helga sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.